Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya D. Adnindia Amalia dan rekan saya Istiqomatul Fitriyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbedaan koperasi dan perusahaan non-koperasi sebagai badan usaha. Badan Usaha Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan alternatif dari bentuk badan usaha. Di Indonesia, koperasi mengalami perubahan yang pertama pada zaman kebangkitan nasional. Koperasi digunakan sebagai alat perjuangan. Yang kedua yaitu pada zaman awal kemerdekaan sampai tahun 1965. Koperasi digunakan sebagai alat atau kendaraan politik. Yang ketiga pada awal Orde Baru sampai tahun 1990-an, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, setelah tahun 1990-an, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan juga mencari keuntungan, sehingga kedudukannya sejajar dengan badan usaha lainnya. Bentuk badan usaha non-koperasi. Bentuk-bentuk kegiatan dapat dikelompokkan dalam 2 atau 3 sektor. Pada umumnya terdapat 2 sektor usaha, yaitu usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan diusahakan oleh pemerintah. Di Indonesia, kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu usaha swasta, usaha pemerintah, dan koperasi. Bentuk badan usaha non-koperasi. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Pendirian perusahaan di Indonesia tidak memiliki aturan khusus, namun beberapa lapangan kegiatan usaha memerlukan izin dari pemerintah daerah setempat. Usaha ini bermodal sangat terbatas. Untuk membiayai dan mengembangkan usaha yang bersangkutan dapat menggunakan modal pinjaman. Tidak mengenal adanya pemisah antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi. Pengusaha mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Keuntungan bersih yang diraih perusahaan seluruhnya menjadi hak milik. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan, atau persekutuan dalam menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, didirikan tanpa mengeluarkan saham. Para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, dan diumumkan diberitakan negara. Jika firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, maka kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayaran hutang-hutang tersebut. Sedangkan keuntungan yang diolah oleh firma dibagi antar sekutu secara profesional dengan banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, adalah suatu kumpulan orang-orang yang diberikan hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal usaha dari PT terdiri dari atas saham-saham dari pemegang saham. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik-pemiliknya dalam hal likuidasi, dan jika perusahaan masih mempunyai kewajiban atau hutang yang harus dibayar, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Didukung oleh akta resmi dari notaris yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta yang disahkan tersebut harus didaftarkan ke Panitera
Sekretariat Pengadilan Negeri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perangkat organisasi PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka perangkat organisasi ditambah dengan Dewan Audit sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia atau BI. Yang keempat yaitu perusahaan daerah. Didirikan dengan suatu peraturan daerah yang telah dapat pengesahan dari instansi atasnya, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat 1 dan Gubernur bagi daerah tingkat 2. Perbedaan koperasi dan perusahaan non-koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek kelembagaan, yang kedua aspek usaha, yang ketiga aspek keuntungan. Dapat dilihat dari aspek kelembagaan yaitu segi keanggotaan, rapat anggota kepengurusan direksi, dewan komisaris, manajemennya, dan pendidikan. Dilihat dari segi anggota, perbedaannya jika koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan yang serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada suatu suara. Sedangkan non-koperasi tidak setiap orang bebas menjadi anggota, tetapi terbatas pada pemilik modal yang memasukkan modalnya dalam usaha yang dijalankannya. Selanjutnya dilihat dari rapat anggota. Perbedaannya jika koperasi satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain, sedangkan non-koperasi hak suara dalam rapat seseorang pemegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Baik, selanjutnya dilihat dari kepengurusan direksi. Dalam koperasi, pengurus dipilih dan oleh anggota koperasi. Dalam koperasi, pemakai adalah pemilik dan hak kepemilikan koperasi berada pada semua anggota koperasi berdasarkan atas dasar yang adil dan sama. Setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Sedangkan dalam badan usaha non-koperasi direksi adalah pemimpin badan usaha yang dipilih oleh rapat umum pemilik badan usaha yang boleh dipilih oleh bukan pemilik. Pemegang saham mayoritas adalah penentu suara dan keputusan. Dalam situasi seperti ini adalah sulit untuk melakukan tawar-menawar antara penentu keputusan dan pihak lainnya. Kemudian dilihat dari Dewan Komisaris. Dalam koperasi, pengawas dipilih oleh dan pengurus anggota koperasi. Sedangkan dalam non-koperasi, Dewan Komisaris adalah perwakilan dari pemilik brand usaha, anggotanya pemegang saham yang bertugas mengawasi tindakan direksi dan jalannya brand usaha. Lalu, jika dilihat dari manajemennya, koperasi berdasarkan prinsip demokrasi, sedangkan non-koperasi berdasarkan atas saham yang dimiliki. Satu saham, satu suara. Pemberian suara dengan proksi dibolehkan. Lalu yang terakhir, jika dilihat dari pendidikan, koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Namun, non-koperasi pendidikan hanya ada kalau menguntungkan secara material bagi brand usaha. Selanjutnya, perbedaan koperasi dengan non-koperasi sebagai badan usaha yang dapat dilihat dari aspek usaha yang meliputi tujuan, modal, dan badan hukum. Yang pertama, jika dilihat dari tujuan,
Koperasi memiliki tujuan, yaitu tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya. Usaha koperasi ditujukan kepada dua faktor, yakni sektor intern atau anggota dan sektor ekstern, yaitu umum. Jadi, tujuan didirikan koperasi adalah memberikan pelayanan. Sedangkan tujuan dari non-koperasi ialah mencari laba yang sebesar-besarnya. Aspek usaha hanya mencakup kepentingan umum atau masyarakat banyak. Lalu, jika dilihat dari modal koperasi adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada anggotanya menurut jasa masing-masing. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah yang berasal dari modal sendiri. Selain itu, modal koperasi juga berasal dari modal pinjaman yang berasal dari anggotanya sendiri, koperasi lainnya atau anggotanya, lalu bank dan lembaga keuangan lainnya, serta penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya, serta sumber lain yang sah. Jumlah modalnya kecil, meskipun demikian tidak menjadi halangan bagi para anggotanya. Pemasukan modal sebanding dengan pemanfaatannya atas dasar pelayanan koperasi. Lalu, sementara itu, modal non-koperasi adalah primer dan orangnya adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar kecilnya modal. Penanaman modal diperoleh dari pemberian saham yang ditawarkan dengan harga pasar. Semakin banyak yang menanamkan modal, semakin banyak pula jumlah modal sesuai yang diperlukan perusahaan. Jadi, modal diperoleh dari masyarakat yang membeli saham-saham perusahaan. Kemudian, jika dilihat dari badan hukum, koperasi memiliki badan hukum yang biasanya tunduk pada undang-undang tentang koperasian. Undang-undang mengenai perkoperasian yang menjadi acuan pendiri badan hukum koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang baru. Sedangkan non-koperasi memiliki badan hukum yang tunduk pada KUHD dan pendaftarannya pada pengadilan negeri. Perbedaan yang terakhir yang dapat kita lihat yaitu dari aspek keuntungan. Pada koperasi, pada dasarnya koperasi tidak mementingkan keuntungan karena tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bukan berarti keuntungan tidak penting, karena keuntungan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam koperasi, keuntungan lebih dikenal dengan sisa hasil usaha yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, bukan dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dan tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan peran usaha non-koperasi merupakan konsentrasi modal dan maju mundurnya badan usaha sangat bergantung pada modal tersebut. Sehingga tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebanding dengan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.